Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemilihan presiden 2024. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, hadirin hadirat para peserta kongres, setelah melalui mekanisme rakernas yang cukup dinamis dan penuh dengan sukacita, steering committee telah menggodok 3 nama. 3 nama itu tentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Ketua Umum dan pasti memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Partai Nasdem. Maka dengan seizin Rakernas yang sangat mulia ini dan seizin Tuhan Yang Maha Esa, rekomendasi Rakernas ini saya mewakili anggota steering committee menyerahkan kepada Ketua Umum. Ketua Umum dengan hormat untuk menuju ke panggung berkenan menerima hasil Rakernas Partai Nasdem. Inilah penyerahan hasil Rakernas Partai Nasdem 2022. Pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Majelis Tinggi beserta dengan seluruh anggota, seluruh fungsionaris DPP, DPW, DPD, para bakal calon legislatif, peserta Rakernas yang saya banggakan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Tanpa terasa, kita telah melalui menjelang 3 hari penuh pelaksanaan Rakernas yang telah kita laksanakan di tempat ini. Dengan seluruh rasa kebanggaan hati dan sukacita, saya ingin nyatakan betapa saya bisa merasakan antusiasme, keinginan, spirit, semangat, sungguh membesarkan hati saya terhadap saudara peserta Rakernas semuanya. Ini adalah modal kita, sebuah modal yang cukup berarti untuk kita berjalan, bergerak di dalam keinginan mencapai objektif tujuan yang akan kita capai. Tanpa terasa sudah perjalanan partai ini juga mendekati 11 tahun. Sebagai partai yang relatif berusia muda, sejujurnya saya ingin katakan pada saudara, apa yang telah kita kerjakan bersama sebagai sebuah tim, baik dari seluruh fungsionaris, dari mulai DPP,
DPW, DPD, DPC, bahkan DPRT. Menurut apa yang saya pahamin, memang belum optimal. Belum seluruh daya, energi, dan kekuatan kita keluarkan. Ini memerlukan kembali satu upaya-upaya yang lebih keras, lebih kokoh, lebih mengeluarkan output kinerja yang lebih hebat. Tapi, bolehlah, kalau kita mencoba memberikan poin dari 1 sampai 10, berapa angka yang kita capai? Tidak terlalu hebat, ya sekitar 7,5. Nah, itu poin kita. Kita memang sadar, kita tahu siapa kita sebenarnya sebagai institusi partai politik dalam kancah berkompetisi di tingkat nasional. Memang diperlukan seluruh potensi dan daya kemampuan yang ada pada kita terintegrasikan dalam semangat kekitaan. Dalam semangat kekitaan. Inilah yang akan merupakan sebuah modal utama. Maka betapa besar hatinya saya, ajakan yang terus-menerus saya upayakan untuk saya lakukan dan diikuti oleh saudara semuanya, yaitu ajakan untuk saling membesarkan hati. Inilah Nasdem. Inilah suasana kebatinan di partai ini. Dan inilah apa yang saya harapkan ketika saya mendirikan partai ini. Suasana kekitaan. Kita saling membesarkan hati. Ini adalah suatu kekuatan. Nah, energi positif yang seperti inilah yang saya yakinin akan bisa memberikan arti ketika kita ikut memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran kita kepada masyarakat. Kita bisa berbicara dalam banyak hal dan aspek-aspek apa saja yang ada dalam kehidupan ini. Ketika itu dimulai dengan suatu nawah itu, niat baik, ketulusan, kejujuran, dan didampingi dengan kemampuan knowledge yang profesional. Insya Allah, berapa besar pun tantangan yang di depan kita, insya Allah itu akan mampu kita hadapi. Kita akan mampu menghadapi itu. Kita tahu kita masih dalam usia belia yang amat belia. Tapi sekali lagi dengan apa yang saya katakan tadi, ketika kita menyadari di mana sebenarnya kekurangan yang ada pada diri kita, dan dalam semangat kekitaan, maka insya Allah kita akan berhasil berkompetisi. Suasana Rakernas ini adalah merupakan ekspresi kita semuanya. Ini adalah Rakernas yang paling terheboh dalam perjalanan partai-partai politik negeri ini. Luar biasa. Jadi tidak salah kalau organizing committee, sekali lagi saya ajak saudara, berikan tepuk tangan. Tapi bukan hanya itu. Pemikiran-pemikiran, konsepsi, gagasan, hingga melahirkan rekomendasi apa yang ada di tangan saya ini. Itu juga sebuah perenungan hasil keras daripada kawan-kawan saudara steering committee. Kita berikan tepuk tangan juga. Inilah saudara semuanya.
bangsa ini sedang bergelut dengan seluruh kondisi permasalahan yang sedang dihadapi. Kita mempunyai sebenarnya modal besar dalam apa yang kita miliki sebagai suatu bangsa. Saya pernah katakan dan berapa kali saya katakan, tidak semua bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa dari Sang Maha Pencipta seperti kita di Indonesia ini. Saya perlu ulangi dan katakan, dimulai dari positioning strategisnya secara geografis, Indonesia salah satu yang amat terbaik dalam positioning strategis. Sumber daya kekayaan alam kita luar biasa. Sumber daya manusia kita cukup, lebih dari cukup. Tetapi realita kehidupan kita, ketika kita memang ingin menggapai sebuah cita-cita yang lebih besar, tidak hanya sekedar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya, tapi kita mau lebih daripada itu. Kita mau memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi seluruh tatanan kehidupan bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi. Ketika kita mulai bertanya kepada diri kita, mampukah kita, bisakah kita untuk melahirkan itu? Saya pikir kalau kita sungguh-sungguh memulai sesuatu tradisi baru, apabila esensi definisi daripada terminologi gerakan perubahan itu telah kita mampu laksanakan, kita akan mencapai itu. Tetapi realita kehidupan yang ada dalam interaksi sosial membuat kita harus bisa menerima fakta objektif yang ada. Kita masih jauh dari harapan itu. Negara dengan produksi minyak yang terbesar misalnya, palm oil, nah, kita kesulitan minyak goreng berbulan-bulan. Ini sebuah hal yang bisa membuat hati kita bertanya, apa yang salah? Urusan tetek bengek seperti ini aja memerlukan waktu yang terlalu lama untuk penyelesaiannya. Inilah saudara, kenapa kita harus terus-menerus berjuang untuk membawa misi gerakan perubahan ini. Karena esensi utama daripada gerakan perubahan itu adalah perubahan sikap mental dari seluruh apa yang kita miliki. Jadi kita memang harus berterima kasih kalau ada ustadz kita, ulama kita seperti Dasat Latif ini. Indonesia memerlukan dasar yang banyak, bukan satu. Kenapa saya katakan begitu? Kita simak pikiran-pikirannya. Kita dengar ajakannya. Indonesia membutuhkan itu. Ajakan-ajakan yang memberikan kesejukan hati. Ajakan yang memberikan rasa optimisme. Dan sedikit banyaknya juga mengandung humoris. Membuat jiwa kita hidup. Tapi ketika sebaliknya, Ustadz hanya menghakimin kita, kamu akan masuk neraka, pasti masuk neraka, kita pun lemas. Apa ini Ustadz ini bisa memfitoge mengajak kita untuk masuk neraka? Siapa dia? Membuat terminologi definisi Islam itu adalah Islam yang harus mampu untuk mengusir para kafir. Jangan dekat-dekat, tidak boleh bergaul.
Tidak boleh bersalaman karena itu lain agama dengan kamu. Aduh, hancurlah hati kita. Ini permasalahan kita. Tuduhan-tuduhan yang penuh dengan sinisme, cynical. Propaganda-propaganda yang negatif. Ini yang kita makan sehari-hari. Melalui kemampuan, kemajuan teknologi yang kita serap dalam praktek kehidupan keseharian kita. Dengan mempergunakan sosial media misalnya. Jadi ini adalah problematik kita sebagai satu bangsa. Maka diperlukan upaya yang terus-menerus secara konsisten. Ajakan-ajakan yang membesarkan hati kita. Kita adalah bangsa yang besar. Siapa yang harus berperan untuk bisa mendapatkan referensi yang berarti agar diikuti oleh masyarakat kita? Saya pikir bukan hanya para ustadz. Tidak cukup. Para ulama tidak cukup. Pemerintah tidak cukup. Partai-partai politik apalagi. Ini adalah merupakan misi dan tugas kita sebagai satu bangsa. Tetapi bagaimanapun diperlukan kepala lokomotif yang menarik gerbong lokomotif itu. Disinilah peran para elit-elit bangsa ini, para pemuka-pemuka bangsa. Pemuka-pemuka bangsa sebetulnya yang perlu menjadi catatan kita, tidak banyak yang diminta oleh masyarakat. Satu hal yang pasti dirindukan. Apa itu? Keteladanan. Keteladanan. Maka ketika semangat praktek keteladanan ini semakin hari semakin tergerus, menangislah bangsa ini. Ketika para pemuka bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, termasuk pemimpin-pemimpin institusi partai politik, pikirannya, kerjanya hanya untuk dirinya, memperkuat dan memperbanyak pundi-pundi di kantongnya, hanya mengatur anak istrinya semata-mata, familinya, menangislah republik ini, saudaraku semua. Kita perlu tetap mengingatkan semua kita, tanpa harus menyatakan kau yang salah dan terlalu cepat menyalahkan diri orang lain, tapi amat pelit dan menyalahkan dirinya sendiri. Itulah keteladan yang kita harapkan. Kita mau berbicara sistem demokrasi dan atas nama demokrasi. Seluruh pembenaran untuk dan atas nama demokrasi. Saya pikir marilah kita merenung sejenak. Belum tentu itu. Belum tentu benar. Demokrasi pada hakikatnya tetap harus memberikan efek yang positif dan moral obligation, tanggung jawab moral yang mengikat. Kita tidak biarkan semuanya terserahlah. Dia akan berjalan karena ini adalah demokrasi. Pemilu, pilpres secara langsung. Pilkada gubernur, bupati, wali kota secara langsung. Bukanlah jaminan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang genuine. Itu perlu diingat oleh seluruh kader Nasdem. Maka selektivitas yang lebih objektif secara proporsional itu harus kita mulai juga dari diri kita. Kalau sekedar hanya mencalonkan saja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pragmatisme, menangislah negeri ini. Pertimbangan kita harus lebih bisa mendasarin pikiran-pikiran yang lebih objektif untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan juga hanya kepentingan hari ini, tapi juga menyangkut kepentingan hari ini, hari esok, dan masa depan anak cucu kita. Indonesia memerlukan pikiran-pikiran ini.
Tantangan kita begitu kompleks. Kita hanya mengandalkan sumber daya kekayaan alam yang kita miliki. Kita mensyukurin itu. Tapi itu sudah bukan lagi merupakan modal kapital aset yang utama dalam berkompetisi di dunia ini. Banyak negara-negara lain yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alamnya, mereka bisa mengatur negara-negara yang sumber daya kekayaan alamnya lebih hebat. Dan itu tidak boleh terjadi di negeri kita ini sepanjang ada Partai Nasdem. Inilah wujud dan bentuk nasionalisme kita. Kita sayang pada negeri ini. Untuk merefleksikan sayangnya kita, maka kita harus tetap menjaga kewarasan berpikir, logika kita yang sehat. Kita boleh kurang dalam banyak hal, tapi jangan permainkan akal sehat, saudaraku semuanya. Maka Nasdem mengingatkan, Indonesia adalah milik kita. Akal sehat itulah harus tetap terjaga. Dan pikiran-pikiran yang penuh sinisme, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, fitnah, saya pikir itu menambah beban bagi bangsa ini. Rakernas ini jelas mengambil tema meneguhkan komitmen kebangsaan kita. Dari sini kita bergerak untuk memulai memberikan penjelasan sebenarnya kepada masyarakat. Kita sayang pada negeri ini. Kita sayang pada keluarga kita. Tetapi kita lebih sayang juga pada masa depan anak cucu kita. Maka pemilu yang akan kita hadapin pada tahun 2024 yang akan datang, sewajarnya lah Nasdem harus bisa mempersiapkan diri sejak dini hari. Presidential threshold yang 20% sebagai persyaratan untuk mengusung siapapun yang dicalonkan sebagai calon presiden, hari ini belum kita miliki. Kita memiliki kemampuan, ide dan gagasan yang ada. Tapi kita harus menerima realita, persyaratan yang ada. Nah, di sini kita harus pintar-pintar membaca situasi yang ada. Kita harus mampu bagaimana agar idealisme yang ada pada diri kita tetap harus terjaga. Tapi partai ini, saya harapkan dia bisa menapak lebih hebat lagi ke depan untuk mendapatkan pemangkuan. Tidak salah kalian berada di Nasdem. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa malam hari ini Nasdem sudah mempersiapkan calon presiden yang akan diusungnya pada tahun 2024 yang akan datang? Jawabannya sederhana, karena kita tahu diri. Kita tahu diri. Kita tidak bisa bekerja dalam speed yang sama. Kita tidak bisa bekerja seperti itu. Kita tahu kita masih punya banyak kelemahan. Kita tahu kita masih kurang persyaratan. Tetapi kita berikhtiar. Kita memohon pada Sang Maha Pencipta. Diniatkan dengan niat baik tadi. Ketulusan hati, kejujuran hati. Ini modal kita. Dan kalau ada mau bermain-main dengan Nasdem, itu bukan urusan Nasdem lagi, saudaraku semua. Inilah kita. Maka siapapun yang kita putuskan nanti, dari rekomendasi yang telah saudara-saudara berikan kepada saya, tentu kewajiban saya sebagai ketua umum, sebagai chief in command, sebagai captain yang bertanggung jawab,
saya harus berikhtiar sepenuh hati. Saya harus jujur pada diri saya sendiri dan akal sehat saya. Apa yang terbaik untuk bangsa ini, bukan apa yang terbaik untuk Nasdem semata-mata. Saya berjanji ke arah itu. Kalau itu lebih baik untuk bangsa ini, Nasdem di bawahnya, ya Allah, kami menerima itu dengan sukacita. Jadi saudara, dengan spirit, semangat, keikhlasan hati, kejujuran, kerja keras, etos yang kuat, ada dasar Latif, insya Allah perjuangan kita akan berhasil. Maka tantangan demi tantangan, dari satu persoalan yang kita hadapin selesai, dalam kehidupan ini, bersiaplah kita menghadapi persoalan baru. Dan itulah sebuah siklus kehidupan. Partai ini terus bergerak, membawa politikal gagasan yang ada, diiringin dengan niat baik tadi. Saya harus nyatakan pada saudara, kalau kita mau menang, bekerjalah dengan kejujuran hati. Karena saya yakin dan percaya, arah angin sejalan dengan keinginan Nasdem. Arah angin perubahan, saudaraku. Arah angin perubahan. Ini yang harus bisa kita baca. Sebuah tanda-tanda emosi publik yang dekat dengan nuansa cara berpikir Nasdem, itu adalah modal besar. Bersiap-siaplah ke arah itu. Tapi marilah kita menjaga komitmen diri kita bersama. Seandainya memang kita pun menjadi sesuatu yang lebih hebat dari apa yang kita miliki hari ini, tetaplah kita dengan apanya ada seperti kita hari ini. Kita harus bisa menjaga komunikasi pada seluruh komponen masyarakat secara lebih bijak, secara lebih luas. Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Ya, itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu. Baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Tidak. Itu bukan Nasdem. Tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita, kita harus arif dan bijaksana. Nasdem masih banyak stok senyumnya. Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa dan berpolitik dengan sukaria. Itu jauh lebih baik. Ini lebih baik. Ini jauh lebih berarti dan ini dinantikan oleh bangsa ini. Politik merendahkan satu sama lain, sombong dengan kesombongan yang pada diri. Saya pikir mulai dari seorang Ustadz Dasar Latif, termasuk saya, dan banyak lagi rakyat Indonesia yang menyatakan, sudah salah budak ini. Apa yang mau kita tiru dari semangat berpikir seperti itu? Dengan modal kesombongan seakan-akan yang paling benar, paling hebat, paling kuat, paling berkuasa. Tidak ada itu artinya bagi Nasdem, saudaraku.
Untuk itulah saudaraku, tetaplah kita berjuang dengan mengedepankan akal sehat. Kemampuan profesionalisme kita adalah merupakan andalan, tetapi apabila dia tetap didampingin oleh moralitas. Inilah sebenarnya yang kita harus miliki. Satu gubernur bersama kita cukup, tapi bisa juga amat tidak cukup sama sekali. 10 bupati pada kita cukup, tapi bisa juga dikatakan tidak cukup sama sekali. Tetapi jauh lebih baik kita memiliki satu gubernur, ketua DPW, punya komitmen yang kuat untuk Nasdem, daripada kita memiliki 10 gubernur yang juga tidak merasa dirinya Nasdem. Jadi kita mulai, saudaraku semuanya. Inilah perjuangan kita. Maka dalam perjalanan partai ini ke depan, kita harus berupaya untuk meningkatkan perolehan elektoral kita. Karena itu yang akan membawa kita. Tidak ada lagi lembaga survei yang menyatakan itu partai hanya 3%, 2%. Saya tidak marah sebagai ketua umum, cuman saya itu merasa terima kasih juga dia. Ini membuat tantangan kepada saya sebagai ketua umum partai ini. Insya Allah, sebagai kapten, saudara-saudara, saya akan bawa kapal ini sebagai nahoda ke arah tempat yang lebih baik. Pemilu yang lalu, 2019 kita peroleh 59 kursi. Tapi saya mau bertanya pada saudara, bisakah kita meningkatkan jumlah perolehan kursi kita jauh lebih baik? Bisa kalau kita jujur pada teriakan bisa tadi. Kita berupaya ke arah sana, saudaraku semuanya, dengan seluruh tantangan lapangan yang kita harus hadapi. Tapi Dewan Pimpinan Pusat Partai, saya berserta dengan kawan-kawan berikhtiar. Ya, kalaupun kita tidak menjadi partai pemenang, tapi dekat-dekat situ. Harus benar-benar dekat. Dan saya mau menyatakan komitmen saya. Dan saya membutuhkan dukungan saudara semuanya. Kita akan buktikan, insya Allah, Nasdem tidak salah. Nasdem adalah pilihan yang terbaik. Maka dari itulah saya mencoba membuka rekomendasi yang ditujukan kepada saya dengan hal mana Rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang dari 3 nama. 3 nama ini adalah pilihan saudara, pilihan Rakernas. Saya harus mengingatkan, tidak ada yang kurang satu sama lain di antara 3 nama ini. Tidak ada yang kurang. Nilainya sama di mata saya sebagai Ketua Umum DPP.
Urutannya boleh 1, 2, 3, tapi itu adalah berdasarkan urutan abjad. Kualifikasinya sama, dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di Rakernas ini. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Saudara, kita telah menetapkan tiga kandidat bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Nasdem, cinta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang Indonesia jaya. Nasdem, 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 adil, makmur dan... Dari 3 nama tadi, kursi presiden hanya 1. Kursi presiden hanya 1. Seandainya kursi presiden itu ada 3, ketua umum tidak perlu berpikir apa-apa lagi. Tapi hanya 1. Undang-undang akan memilih juga 1 calon presiden kita. Insya Allah kita akan tetapkan 1. Waktu dan tempatnya kita cari hari baik, bulan baik. Bagi kita tidak ada satupun hal yang amat membuat kita harus terdesak. Karena apa? Sekali lagi saya nyatakan, apapun keputusan kita ingin mencalonkan yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini. Seandainya apapun yang terbaik bagi bangsa ini, sang calon yang kita dukung, insya Allah terpilih, kemudian juga lupa pada Nasdem, itu sudah nasib kita. Kita boleh terus-menerus membangun kemampuan dan kekuatan yang ada pada diri kita, yaitu dengan 2 aspek sekaligus. Yang pertama, berharap pada yang terbaik. Yang kedua, mempersiapkan diri pada hal yang terjelek. Inilah realita kehidupan. Kita masih hidup pada realita kehidupan. Bagaimanapun idealisme kita yang ingin kita perjuangkan, tetaplah kita berpijak pada realita kehidupan yang kita miliki. Maka saudaraku, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Pemilu 2024 adalah merupakan momentum yang amat sangat berharga bagi kita sebagai institusi partai politik. Masih banyak pekerjaan rumah kita. Pikiran-pikiran gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia. Mungkin baru 1% yang kita lakukan. Kita masih berutang pada komitmen kita
untuk membangun kekuatan kehidupan kemaslahatan masyarakat dengan membawa pikiran-pikiran gerakan perubahan restorasi. Saudara-saudara, marilah kita bersama berharap dan berdoa agar kita diberikan kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Lahir dan batin kita diberikan kekuatan hingga kita tetap berjalan di jalan yang Shirathul Mustaqim. Saya percaya kita mempunyai semangat yang sama. Saya percaya kitalah sebenarnya benteng daripada pluralisme Indonesia. Kita tidak hanya sekedar berbicara sebagai partai nasional, partai nasionalis, tapi tidak melaksanakan pikiran-pikiran yang nasionalis sendiri. Kita mau rubah itu. Ucapan dan perbuatan kita harus mampu kita sesuaikan. Kalau tidak rubah saja, jangan jadikan ini partai nasionalis. Kalau kita tidak mempunyai jiwa yang nasionalistik. Saudara, sampaikan salam hangat saya pada seluruh keluarga kita sekembalinya saudara ke rumah. Katakan bahwasanya perjuangan kita masih panjang. Tapi kita berhak untuk melangkah lebih maju lagi. Dukungan keluarga amat kita butuhkan. Dukungan masyarakat mutlak harus ada pada kita. Insya Allah kita akan membawa kemenangan pada masa-masa perjuangan kita ke depan. Selamat berjuang saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tetap berada di tempat.